sedih sih, aku gak paham tapi gak bisa ngomong ini buat aku juga orang salah. Agus minta maaf sama kalian semua. Agus bukan orang baik, Agus orang jahat. Mudah-mudahan kita dijauhkan hal-hal yang seperti apa sih. Iya. Siapa yang deklarasikan Agus tidak bisa melihat? Bapak nanti katanya. Ya ada kan memang ada fotonya kan. Kan kalau memang dia sendiri yang deklarasi bahwa Agus tidak bisa melihat secara total, pertanyaan balik ya kan, apakah Agus tidak bisa melihat? Benar orang untuk mana? Kapan diperiksa oleh dokter? Mana hasil pemeriksaannya? Tadi kata dari jelasan musisi, orang beranggapan negatif terus sama Agus. Alhamdulillah musisi mau bantu Agus. Dengan banyaknya juga dia kena hujan juga. Ya begitulah, karena risiko dekat sama Agus tuh pasti hujanan juga banyak gitu. Iya. Cuman kan kembali lagi kita gimana cara untuk menanggapi itu semua. Jadi aku mau tanya juga nih sama musisi. Musisi kena hujatan Agus terus ya. Ya. Iya. Jadi ibu ngerasa ngebatin nggak? Sebenarnya saya juga udah langganan dihujat orang, tapi saya punya prinsip hujatan itu kan bukan urusan saya. Jadi siapa yang menghujat itu cermin diri dia gitu, dan dia harus mempertanggungjawabkannya, alias mereka yang akan menerima karmanya gitu aja. Jadi itu dimanapun kita situasi, mau di luar maupun dimana ketemu teman atau apapun, intinya aku sering kasih tahu sama kalian, sama teman-teman semua, jangan pernah, yang penting itu jaga lisan kalian, itu yang terpenting. Iya, jangan sampai terjadi yang seperti Agus ini. Walaupun kalian sesakit hati kalian sama seseorang, jangan pernah membuat seseorang Ya itu tadi, kendali diri Gus. Iya, jangan sampai hal itu terjadi sama kalian. Jadi Agus harap buat teman-teman semua, belajarlah dari apa yang kalian dari diri Agus gitu. Jangan lihat dari sisi negatifnya, tapi lihat dari sisi positifnya juga gitu. Ya walaupun positifnya 1%. Iya. Buat heran lagi ada satu hal nih Gus. Iya. Jadi kan Gus, kalau misalnya kita lagi live gini, itu kan yang komen kan pada negatif semua, banyak negatif. Iya. Ada sih yang positif. Ini nggak apa-apa ya, aku ngomong satu nih ya. Boleh. Novalo, teknopinya salah ketemu orang, kan memang teknopi yang dihadapinya kan, yang dicari kan orang-orang yang sedang bermasalah ya Gus, benar nggak sih? Benar. Benar nggak? Benar. Kan memang di situ semua ininya, harusnya resiko ditanggung juga sebagai pemimpin ya. Emang nggak ada orang lain yang diajak live selain Agus? Terus yang ngajari saya main TikTok jadinya tuh. Nah, terus sama Bu Sisi, ayo Gus kalau gitu biar Agus tambah semangat, biar kita ini yuk kita ini mana tahu Gus kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa ngobrol sama teman-teman ada yang di TikTok kan. Jadi mata Agus sudah ketutup dua-dua. Ini ketutup, di sebelah kanan juga udah ketutup. Kalau kemarin di sebelah kanan masih lihat cahaya, sekarang udah nggak lihat lagi cahaya. Coba bayangin gimana gelapnya dunia Agus sekarang. Ya kadang ya Agus ngerasa sedih gitu. Sedih. Yang awalnya Agus bisa ngelihat, tiba-tiba ngelihat sekarang gelap. Gimana perasaan kalian? Ketika kita pejamkan aja itu, nggak usah lama-lama, 5 menit, 7 menit kalian pejamkan mata kalian jalan. Gimana rasanya gelapnya dunia? Agus sedih sih, aku nggak paham tapi nggak bisa ngomong. Ini buat jangan sampai terjadi kayak Agus. Aku juga orang salah. Agus minta maaf sama kalian semua. Agus bukan orang baik, Agus orang jahat. Bebas kalian, Agus nggak ngelarang kalian mau jadi Agus besar apapun silakan. Iya silakan, kita terus. Mudah-mudahan kita dijauhkan hal-hal yang seperti apa sih. Iya nih salah Agus Bu. Iya kan Agus sudah ini. Agus minta maaf. Sudah menyampaikan permohonan maaf ya. Harapannya sih permohonan maaf Agus yang keluar dari dalam hati terdalamnya itu dapat membuka hati semua pihak ya, untuk bisa merasakan apa yang dirasakan Agus, yang bisa memaklumi keadaannya. Harusnya dari awalnya ada tisu. Makanya tuh kalau mau buka kayak gini tuh nggak sanggup dulu. Iya sih. Ini ada Bimo, ini dokter nggak laku kah? Ini bukan dokter. Strata 3, ilmu pertahanan negara.
kenapa Ibu Sisi sering mengajak Agus untuk live seperti ini ya, dengan tujuan itu untuk membuka mata hati dari penonton yang tadinya membuli untuk segera sadar gitu ya. Sesalah apapun Agus, sekiranya ada permohonan maaf, sekiranya ada istilahnya itu pengampunan gitu ya, agar netizen Indonesia itu tidak membuli Agus. Karena posisinya sekarang kedua mata dari Agus itu sudah tertutup. Diperlihatkan juga tadi pada saat Agus nangis ya, nangis karena ya menyesali perbuatannya. Dia sudah merasa bersalah, dia juga meminta maaf gitu ya, meminta maaf kepada publik, dan dia mengakui kesalahannya. Dan lebih bagus lagi kalau Agus inisiatif gitu ya untuk bertemu langsung dengan Teh Novi, ajak istrinya, ajak Wawa, nggak harus didampingi oleh pengacaranya, inisiatif sendiri untuk bertemu dengan Teh Novi, meminta maaf dengan penuh ketulusan. Pasti saya yakin Teh Novi akan memaafkan kalian. Beberapa waktu yang lalu saat Fuad Abbas ke apartemen tempat tinggal Agus untuk sementara waktu, nah disitu kan diperlihatkan kedua mata dari Agus yang sudah tertutup. Maksudnya di sini secara resmi Agus sudah tidak bisa melihat. Ketika postingan itu diunggah di sosial media TikTok, berbagai macam komentar pun muncul. Bahkan banyak sekali netizen yang sanksi atau tidak percaya bahwa memang betul Agus ini sudah benar-benar buta. Wah, sepertinya Agus ini sengaja menutup mata ya. Karena menurut netizen ini, kalau dilihat-lihat Agus itu tampak memaksakan diri untuk menutup mata. Katanya seperti itu ya. Tadi saya sudah jelaskan ada momen saat Agus membuka kacamata dan memperlihatkan matanya yang memang betul dalam keadaan tertutup ya. Dan tadi ada momen juga saat dia menangis. Dia menangis, dia minta maaf, dia mengakui kesalahannya gitu ya. Saya salah, lisan saya tidak dijaga. Untuk kedepannya menjadi pelajaran penting bagi saya untuk lebih menjaga lisan agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Saran saya ya, untuk Agus, jangan minta maaf ke publik. Yang diinginkan publik itu apa? Agus merubah total sikapnya, egonya diturunkan. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, ke rumahnya Teh Novi minta maaf. Nggak hanya Agus, istrinya, Wawa, bapaknya, rame-rame kalian ke sana untuk minta maaf kepada Teh Novi. Saya yakin 1000% bahkan Teh Novi itu akan memaafkan kalian. Teh Novi sudah terbiasa untuk berhadapan dengan ODGJ, orang-orang terlantar yang hidup di bawah garis kemiskinan seperti itu ya. Dan mereka itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi Teh Novi itu bisa tahu karakter seseorang. Oh, ini orang pura-pura nih. Oh, ini orang benar-benar tulus. Jadi yang kalian perlu lakukan saat ini adalah mengakui kesalahan, turunkan ego, kemudian minta maaf langsung kepada Teh Novi. Pasti hari itu juga semua masalah akan kelar. Tapi ingat, jangan bawa-bawa pengacara kalian. Jangan bawa-bawa pengacara kalian, jangan libatkan mereka. Jadi Agus itu pergi ke rumahnya Teh Novi secara pribadi. Tapi artinya kan Agus sendiri kan sudah tidak bisa melihat kan? Ya. Nah itu apa yang dari pihak dari Novi sendiri? Jadi gini, siapa yang deklarasikan Agus tidak bisa melihat? Kan ada video-video Itu dari yang siapa sudah itu? tutup. Bang Farhat ya katanya. Iya ada kan, memang Iya. ada fotonya kan? Kan kalau memang dia sendiri yang deklarasi bahwa Agus tidak bisa melihat secara total, pertanyaan balik ya kan, apakah Agus tidak bisa melihat? Ya kan dia bilang Agus sudah buta permanen. Kita tanya balik dong, benar udah buta permanen? Kapan diperiksa oleh dokter? Mana hasil pemeriksaannya? Mana ya hasil analisa dokternya? Janganlah, dia bukan dokter, itu pengacara. Kalau dia dokter oke lah, kita mengerti ya kan. Bahkan saya berbagi itu, yang menghambat proses ini itu dia sendiri ya, tim hukumnya warawiri terus berjalan bawa Agus ke sana kemari, polsek tidak polres, polres tidak polda, polda turun polres, gimana ya kan. Bapak George Ekel kemudian memberikan tanggapan terkait dengan pernyataan dari Fuad Abbas yang menyatakan bahwa Agus ini sudah buta permanen. Nah di sini beliau mempertanyakan, apakah benar Agus memang sudah tidak bisa melihat? Yang ngomong bahwa Agus sudah tidak bisa melihat itu siapa? Profesinya apa? Kita tahu jawabannya, Fuad Abbas profesinya sebagai pengacara. Berarti belum bisa dipastikan bahwa Agus memang sudah tidak bisa melihat lagi. Nah, saran dari Bapak George Ekel ini, Agus harus ke dokter, periksa mata secara lengkap. Kemudian ada pernyataan resmi dari dokter lewat tulisan yang menyatakan bahwa secara resmi Agus sudah tidak bisa melihat lagi. Mungkin dengan cara seperti itu, publik akan benar-benar percaya. Karena posisinya sekarang,
hampir semua netizen itu masih belum percaya loh kalau Agus itu sudah tidak bisa melihat.